May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Apakah ada surga di dunia ini? Apakah kalian sudah melihatnya? Well, dengan sebutan Paradise of Java, orang Pacitan percaya bahwa di sanalah surga bumi berada. Penyebutan surga tentu ini hanya untuk sesuatu yang menakjubkan. Dan untuk membuktikannya, hari ini saya akan menuju ke sana, mengeksplor Pacitan. Apakah seperti yang dibicarakan orang-orang? Pemirsa, inilah cerita dari saya. Iya, ke atas, ceria! Oh ya! Yuk, kita masuk ke kendaraan. Oke. Yang begini beda. Makasih Mbak. Ini dapat bingkisan nih, bingkisan spesial dari Kampung Roti. Bagian sembako. Makasih. Konsumsi gitu loh, biar elit. Maybe our lives were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. Perjalanan ditempuh dari Jogja menuju Pacitan sejauh 100 km selama kurang lebih 3 jam. Kami berangkat dari Jogja 10 orang, 4 kru guide tour dan 6 traveler. Perjalanan terhitung lancar karena tidak melewati kota besar dan tidak macet. Kebetulan ada turis dari India yang duduk di sebelah saya. Namanya Pak Manoj. Dia bilang dia satu kampus sama Sarukan loh. Ini adalah pertama kali saya berkunjung ke Pacitan. Seperti apa sih Paradise Van Java itu? Jadi penasaran. Dan ini kita juga kunjungi, lalu kita juga akan ke sungai Amazonnya Jawa. Jadi nggak perlu ke Amerika. Kita akan menyusuri sungai Amazon. Di sungai Amazon nanti kalau nggak ada buaya di air, berarti buayanya naik perahu nanti ya. Jadi kita tahu semua. Iya, dari kita juga ke Pantai Klayar, pantai indah di Pacitan. Rasanya kalau ke Pacitan nggak ke Pantai Klayar tuh kurang afdol. Karena salah satu objek wisata terkenal di Pacitan adalah Pantai Klayar. Jadi nikmati perjalanannya, nikmati nanti di objek wisatanya. Oke, tujuan pertama adalah Gua Gong. Pacitan dianugerahi keindahan bawah tanah yang mempesona berupa gua-gua kapur yang dihiasi stalaktit dan stalagmit. Gua yang paling terkenal dan paling indah adalah Gua Gong. Keindahan Gua Gong tak tertandingi oleh gua-gua lain di Pulau Jawa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Gua Gong adalah gua terindah se-Asia Tenggara. Sekarang memasuki Gua Gong nih. Itu gerbangnya. Karcisnya 20.000. Ini sekarang mau sesi foto bersama di Gua Gong Pacitan. Sekarang memasuki wilayah gua, pintu masuk gua. Tadi kan bayar tiket, sekarang ini pintu gerbang gua. Jalannya naik gunung, memasuki jembatan yang ini masih baru nih katanya. Bagus sekali di bawah tuh. Memang kecil polon toh. Ini sekarang sudah sampai depan pintu gua. Menggih aku. Memasuki Gua Gong, Anda akan disambut formasi stalaktit dan stalagmit yang indah. Dibantu penerangan yang cukup, Anda dapat masuk lebih dalam dan menyusuri lorong gua sepanjang 256 meter. Di ujung lorong Anda akan menemukan alasan kenapa Gua Gong disebut sebagai gua terindah se-Asia Tenggara. Sebuah ruangan yang membentuk kubah raksasa sepanjang 100 meter yang akan membuat Anda berdecak kagum.
Ini dalamnya kayak gini nih. Masuk ruang 1. Jadi nanti ada 7 ruangan, Mbak. Oke. Nah, Gua Gong ini ditemukan tahun 1924. Ya, oleh Mbah Noyo Sumito sama Mbah Joyorejo itu ketika cari air musim kemarau panjang. Kalau untuk wisatanya baru tahun 95. Ya. Kenapa dinamakan Gua Gong? Itu diambil dari nama gunung. Oh, Gunung Iya, Gong gitu. Sejak dulu namanya Gunung Gong. Oh. Makanya ada gua dinamakan Gua Gong. Oh, oke. Lanjut. Ya, lanjut. Stalaktit dan stalagmit dengan aneka bentuk dan ukuran menghiasi seluruh penjuru ruangan. Beberapa di antaranya bahkan diberi nama karena untuk mengabadikan keindahannya seperti Selo Jengger Bumi, Selo Pakuan Bomo, Selo Bantaran Angin, Selo Cipto Agung, dan lain-lain. May it be the shadows call will fly away. Nih, suasana dalam Gua Gong sangat bagus sekali, sangat mistis sekali, besar sekali, dalam sekali, keren lah pokoknya kayak sini. Tuh, ada yang foto-foto di sini nih. Lihatin tuh, stalaktitnya bagus banget. Stalaktit atau stalagmit itu. Tuh. Nah, ini Gua Gong ya, ini yang namanya kalau Ya, jadi diketuk ini, batunya membentuk Kalau- golden tapi bergemak. diketuk begini, Iya. nanti dia akan keluar Gong. Bunyi kalau cuma keluar, kamu Gimana? Oh gini. ya, tapi jangan keras-keras. Enggak bunyi kan? Takut amblek ya. What you comment about Gua Gong? Oh, it's God's paradise. Oh really? Yeah, it's wonderful to see how God has created whatever it comes naturally. So this is something. You have like this too in India? I don't know. Something must be there. I'm not sure. Oh yeah. Yeah, this is something really nice. For me, it's excited, also scary. Because- Because scary part is taken away because of the lights and they've done it Yeah. all, but Not the it's light. wonderful. I'm It's a- worried that suddenly they, They might come out. ya. Ini lagi mencari oleh-oleh dulu nih di Pacitan. Oke, sekarang menuju perjalanan selanjutnya ke Pantai Kasab. Tujuan selanjutnya adalah Pantai Kasab, The Real Raja Ampat Van Java. Yap, it's Pantai Kasab, Pacitan. Pantai Kasab ini menjadi salah satu destinasi wisata andalannya Pacitan loh. Selain wisata gua, Pacitan juga menawarkan keindahan Ini pantainya yang sekarang menarik. udah masuk ke Pantai Kasab, Kasab Beach. Banyak hidangan menyelerakan tuh. Semuanya seafood, udang. Pantai Kasab sendiri memiliki julukan sebagai Raja Ampatnya Jawa Timur karena pemandangan alamnya yang mirip dengan wisata populer Pantai Raja Ampat yang ada di Papua. Pantai ini tidak hanya memiliki kemiripan dengan Raja Ampat di Papua, tetapi juga airnya yang jernih dan pasirnya yang putih. Nggak rugi sekali ke sini, keren sekali, harus ke sini. Selamat datang di Raja Ampat. Setia deh bang, belum berak. Ayo biar bisa climb here. One by one, picture. Nah, destinasi ketiga nih yang saya tunggu-tunggu, Sungai Maron. Sungai ini punya julukan The Indonesian Amazons atau Amazonnya Indonesia. Persiapan nih naik perahu. Satu perahu itu berapa orang toh?
4. Aku mau di depan lah. Bagun sama Mas Gaman di depan. Biar nggak jomplang. Nanti gini. Ekor. Aman ya Pak? Ini kan tebing. Oke, siap. Belakang kali belakang ya. Udah. Oh, berangkat ke Titanic ini. Sayang ini musim hujan, jadi airnya merah. Biasanya itu hijau toska itu, nggak keruh kayak gini. Biasanya itu hijau itu bagus ya, tapi musim hujan. Sungai ini selalu menjadi destinasi favorit bagi mereka yang menginginkan wisata dengan panorama alam yang natural. Aktivitas seru yang umum dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung ke sungai ini adalah susur sungai dengan kapal dengan panjang sungai kurang lebih 4,5 km. Dengan pemandangan hutan tropis yang teduh, aliran sungai ini menyajikan nuansa petualangan ala hutan Amazon. Tapi sayang, saya datang ke sini selagi musim penghujan, jadi airnya sedikit keruh. Padahal kalau datang di musim kemarau, airnya hijau toska loh, seperti ini. Dari beberapa wisatawan asing yang datang ke sini memberikan sebuah julukan sebagai The Amazon Pacitan. Bahkan tidak jarang wisatawan memberikan julukan objek wisata ini dengan sebutan Green Canyon of Pacitan. Menurut saya, Sungai Maron wajib dikunjungi kalau datang ke Pacitan selain Pantai Klayar. Di akhir lintasan susun Sungai Maron Pacitan terdapat satu lagi destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Nama tempatnya Pantai Ngiroboyo. Kawasan ini kerap dijadikan spot berenang, surfing, atau berjemur oleh wisatawan. Pacitan populer sebagai daerah kelahiran Pak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia. Namun, di balik itu salah satu kabupaten di Jawa Timur ini juga menyimpan segudang potensi pariwisata. Konon, legenda Pantai Klayar berasal dari istilah Klayar Kluyur, yang berarti jalan-jalan. Hal tersebut dikarenakan penduduk sekitar kerap menjadikan pantai ini sebagai tempat untuk berjalan-jalan. Lama-kelamaan, masyarakat menyingkatnya nama ini menjadi Pantai Klayar saja. Berombak yang berkejaran di pantai ini seperti nyanyian hati, sepasang insan yang sedang dihantar cinta, indahnya kasih asmara. Pantainya bagus sekali ini, Pantai Klayar itu pasirnya putih, terus ada karang-karang ini kayak di belahan dunia lain, kayak syuting film atau apa kayak gitu, di planet Mars. Bagus sekali. Pertama kali ke Pantai Klayar ini, keren. Tuh. Bisa nyewa itu apa itu MPV atau apa itu, nih nyewa ini. Kalau nggak salah 75.000 keliling pantai segini. Pilihan masyarakat untuk berjalan-jalan ke sini memang tidak salah. Bahkan, wisatawan yang berkunjung ke Pacitan wajib memasukkan Pantai Klayar ke dalam rute liburan. Pantai Klayar seperti sudah menjadi ikonnya Pacitan. Keistimewaan Pantai Klayar terletak pada satu spot unik yang selalu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Spot tersebut berupa batu karang yang disembur ombak lautan. Fenomena deburan ombak yang tertekan dari bawah tebing tersebut kemudian menghasilkan bunyi seperti seruling.
Tak tanggung-tanggung, semburan air di spot seruling samudra bisa mencapai setinggi 8 hingga 10 meter loh. Jadi hati-hati saat terpikat dengan keajaiban Pantai Klayar ya. Cukup memandang dari kejauhan saja dan menikmati alunan musiknya. Soalnya kawasan seruling samudra tidak bisa bebas dikunjungi oleh wisatawan. Gugusan karang di Pantai Klayar juga sekilas mirip dengan patung Sphinx di Mesir. Pantas saja, spot ini juga jadi salah satu tempat favorit wisatawan berfoto. Mandi ini di pantai. Wait for the sun, watching the sky, black as a crow, night passes by, taking the stars. Siapa sih yang gak suka dengan warna kemerahan senja yang mempesona, apalagi di Pantai Klayar yang indah ini. Nah, buat para gengs ini ya, semua jangan lewatkan golden sunset khas pantai selatan yang tampak sangat cantik untuk dinikmati dan diabadikan. Kamu bisa menikmatinya sambil duduk-duduk manis di atas pasir dan memesan es kelapa muda. Pantai Klayar menawarkan karang-karang yang kokoh untuk menjadi latar berfoto. Perpaduan antara batu karang, deburan ombak, hamparan pasir, dan momen matahari terbenam akan menjadikan foto tampak begitu sempurna. Menariknya, kamu juga bisa menyaksikan patung yang mirip seperti Sphinx di Mesir. Karang tersebut bukan dibuat dari tangan manusia loh. Sebaliknya, batu karang estetik tersebut merupakan hasil pengikisan dari hempasan ombak di Pantai Klayar. Ajaib kan?